Assalamualaikum. Hai Rek, ketemu lagi bareng aku Desi di Black Diary. Di video kali ini aku akan membagikan sebuah cerita kiriman dari narasumberku yang bernama Wahyu. Hai Wahyu, terima kasih ya atas izin yang telah diberikan sehingga aku bisa membagikan cerita kamu di YouTube Black Diary. Dan kali ini aku akan membagikan sebuah cerita yang berkaitan dengan jatilan. Jatilan kalau di Jawa Timur itu kayak kuda lumping. Entah di daerah kalian apa namanya, coba komen di kolom komentar. Pasti kalian sudah penasaran, gak usah berlama-lama di intro. Mari kita langsung masuk saja ke ceritanya. Wahyu merupakan anak tengah dari 3 bersaudara, semuanya laki-laki. Kakaknya bernama Rian dan adiknya bernama Bima. Hubungan 3 bersaudara ini terjalin sangat baik. Meskipun Wahyu itu menyadari bahwa dia itu kerap sekali dibeda-bedakan antara dirinya dan kakaknya. Dan yang membeda-bedakan itu nggak lain nggak bukan adalah bapaknya sendiri. Kenapa? Karena Wahyu merasa dia itu tidak memiliki minat yang sama seperti bapaknya. Lah bapaknya Wahyu sendiri itu memiliki kayak grup kesenian jatilan. Kalau di Jawa Timur tuh namanya kuda lumping. Lah kalau di tempat kalian namanya apa? Coba tulis di kolom komentar. Sejak kecil bapaknya tuh selalu menanamkan yang namanya kesenian kuda lumping kepada ketiga anaknya. Tapi yang nyantol itu cuma masnya, yaitu Mas Rian. Sedangkan Wahyu maupun Bima itu suka tapi nggak tertarik untuk terjun ke dunia kuda lumping. Ya sukanya cuma sebatas nonton. Karena apa? Karena Wahyu tuh menyadari rumahnya itu di daerah desa yang pelosok. Ya bisa dibilang pelosok karena jauh dari mall, jauh dari peradaban anak-anak kota. Jadi hiburan mereka itu ya kalau nggak kuda lumping, ya acara kesenian ludruk, terus habis itu orang nyinden, udah gitu-gitu doang. Lah aku juga pernah kayaknya mengalami kejadian aneh di daerah Pandaan kalau kalian ingat. Begitu pula dengan Wahyu ini, kemungkinan lokasi rumahnya itu persis seperti desa yang aku datangi. Jadi kalau kita mau ke minimarket itu jauh. Begitu pula dengan yang diungkapkan sama Wahyu. Balik nih ke cerita. Kalau pas bapaknya lagi ada acara keluarga atau ngumpul sama masyarakat desa, yang paling diunggul-unggulkan itu Mas Rian. Ya Wahyu sih nggak masalah. Karena bagi Wahyu ya memang masnya ini juga hebat gitu loh. Bisa sefrekuensi sama bapaknya. Sedangkan dia aja yang pas seumuran masnya, yang masih kecil itu, mencoba untuk menikmati ikut di dalam kesenian jatilan ini tuh susah. Lah masnya itu enjoy aja. Dan bapaknya ini itu juga tergabung dalam paguyuban persilatan yang mungkin gak asing di telinga kita. Karena apa? Karena namanya cukup dikenal banyak orang. Tapi aku tidak akan menyebutkan di video ini. Mas Rian juga masuk ke paguyuban tersebut dan juga mendalami ilmu silat itu. Jadi ibarat kata nih ya, bapaknya sama Mas Rian itu kayak pinang dibelah 2. Udah secara fisik itu mirip banget kayak fisik bapaknya pas waktu masih muda. Terus minatnya juga sama. Ya wes toh. Tapi ya kadang juga Rian ini merasa jengkel. Emang nggak boleh ya seorang anak itu punya minat yang lain, punya punya cita-cita yang lain dari orang tuanya, pengen besar dengan jalur yang berbeda. Ya kan ada Mas Rian, ya sudah Mas Rian aja yang meneruskan. Masa semua anak dipaksa harus meneruskan? Jadi ada momen-momen dimana si Wahyu ini tuh pengen keluar dari rumah, pengen jauh dari lingkungannya. Tapi pada waktu itu Wahyu itu masih duduk di bangku sekolah. Jadi ya mau nggak mau dia hanya bisa memperkuat
dirinya saat mendengarkan ocehan dari bapaknya, mendengarkan suara bapaknya yang membanding-bandingkan antara dia dan masnya, melihat banyak kenyataan bahwa bapaknya tuh lebih sayang sama masnya. Dan alhamdulillah sekarang si Wahyu ini sudah bisa mencari uang sendiri, sehingga dia akhirnya memutuskan merantau ke Surabaya dan memulai kehidupannya yang baru setelah sebuah kejadian terjadi sama masnya. Loh, apa toh Mbak Desi ya kan? Tak ceritani. Jadi pada waktu itu ceritanya Wahyu ini masih duduk di bangku SMA, masnya itu sudah lulus dari bangku SMA. Selisih usia keduanya itu 2 tahun. Wahyu tuh inget banget pada waktu itu ada ceritanya tuh ada kayak bersih-bersih desa. Lah, Pak Kades itu tiba-tiba datang ke rumah bapaknya, bilang, "Pak, acara tanggal segini tuh nanti bakal ada acara bersih-bersih desa. Kalau bahasa sana itu namanya serek sekaten. Kalau di tempat kalian apa, boleh kalian tulis di kolom komentar." Ya bapaknya bilang, "Oh enggak Pak, enggak Pak, nopo gitu." "Kenapa Pak?" Pak Kades tuh bilang begini, "Pak, nanti kalau seumpama jenengan sama paguyuban jenengan tampil pas waktu selesai acara bersih-bersih desa pripun? Ya hitung-hitung kayak menghibur masyarakat, biar masyarakat itu yang lelah seharian mengikuti serangkaian acara bersih-bersih desa ini bisa pulang dengan hati yang senang karena habis melihat pertunjukan kuda lumping gitu loh." "Oh ya boleh Pak, boleh. Ya yang Wahyu denger nih ya, itu harga sewa bapaknya itu kan biasanya anggap aja lah 3 juta. Cuman pada waktu itu Pak Kades tuh hanya bisa membayar 2 juta. Itu elek-elekan. Bapaknya menerima. Lah Pak Kades di situ juga request, "Pak, kalau bisa Rian aja ya Pak." Maksudnya yang bagian kayak poin-poin penting pertunjukan itu Rian aja. "Kenapa kok harus Mas Rian?" Jadi begini, Mas Rian itu entah kenapa nih ya, setiap kali terjun ke lapangan saat ada pertunjukan, beliau itu kayak bisa dibilang keluar dari kendali. Semacam ada sosok leluhur yang masuk ke dalam tubuhnya, terus membuat Mas Rian itu paling belakang untuk masalah disadarkan. Karena sulit sekali, dan itu cukup memukau pertunjukannya. Jadi orang-orang tuh pasti akan menunggu Mas Rian ini tampil, partnya Mas Rian, karena bagi warga pertunjukan yang diperankan sama Mas Rian itu luar biasa. Jarang sekali katanya nih ya, jarang sekali ada sosok leluhur itu bisa datang lalu masuk ke dalam raga seorang pemain kuda lumping, lalu mengendalikan tubuh itu seperti dia waktu masih hidup dulu. Lah, masalah hal ini ya, aku kembalikan lagi saja kepada pendapat kalian masing-masing. Karena kalau kita membahas soal kesurupan, itu kan pasti akan terbelah menjadi 2. Ada yang pro dan ada yang kontra. Jadi aku kembalikan lagi saja kepada kalian. Di sini aku hanya menceritakan versi yang diceritakan Wahyu sama aku. Mas Rian itu bisa mendalami ilmu itu ketika dia baru lulus dari bangku SMP. Dan itu jarang sekali anak seusia itu bisa mengendalikan sebuah ilmu lah, katakanlah, sampai bisa mendatangkan leluhur. Biasanya yang bisa mengendalikan ilmu itu ketika usianya sudah di atas 25 tahun. Sebab apa? Sebab memerlukan fisik yang kuat. Lah sedangkan anak umur segitu itu kan fisiknya belum kuat. Apalagi kalau sampai mengalami yang namanya gondo mayit. Kalian orang
orang daerah Pasuruan, Bangil, terus Trawas, pokoknya daerah ngidul kono ku ya. Ya, kalau dari Surabaya itu kidul ya. Kidul itu apa toh, Rek? Selatan. Nah, itu pasti gak asing dengan istilah gondo mayit dalam acara jaranan. Karena aku juga gak asing dengan hal ini, karena aku pernah juga melihat secara langsung acara jaranan. Dan kalau orang nih ya udah kena gondo mayit, itu katanya perlu ilmu khusus agar orang ini tuh bisa hidup lagi, sukmonya itu bisa masuk lagi. Cuman ya wallahu alam. Nah, untuk menjelaskan kepada kalian apakah ini benar atau tidak, yaitu tadi loh, aku kembalikan lagi saja ke pendapat kalian masing-masing. Dan kerap sekali ibunya Wahyu itu sering khawatir kalau sampai Mas Rian itu harus memanggil leluhur masuk ke tubuhnya biar pertunjukan itu makin seru, warga itu makin antusias. Tapi ya gimana, hal itu yang ditunggu-tunggu sama warga. Dan nama Mas Rian itu cukup melegenda di telinga masyarakat sekitar yang menyukai acara tontonan jatilan, jaranan atau kuda lumping ini. Dan Pak Kades merequest hal itu ke bapaknya Wahyu. Bapaknya Wahyu mengiyakan. Udah Pak, kalau masalah itu tenang aja, Rian pasti tampil. Di part itu saya pastikan hanya Rian. Oh ya Pak, bener ya Pak ya? Ya siap, gitu kan. Lalu sepulangnya Pak Kades dari rumahnya Wahyu ini, bapaknya Wahyu itu langsung menghampiri Mas Rian yang pada waktu itu saat bapaknya ngomong ini baru saja ngambil makan untuk makan malam. Si Wahyu itu posisinya lagi nonton TV. Bapaknya Wahyu itu bilang gini ke Mas Rian, "Mas, minggu ngarep iki ana acara jaranan, jatilan. Sampeyan ikut kan?" "Oh, nggih Pak, tumut." Mas Rian bilang gitu. Artinya tuh, "Mas, minggu depan itu ada acara jatilan, kita mau disewani. Nanti Mas ikut kan?" Mas Rian bilang mengiyakan. Ya seperti biasalah, bapaknya selalu membanding-bandingkan Mas Rian dengan Wahyu. Tapi untungnya setiap kali bapaknya membanding-bandingkan mereka berdua, Mas Rian tuh selalu membela Wahyu. Contohnya begini, "Lo yu, lihatan masmu, nerusno usahane bapak. Mampu membahagiakan banyak masyarakat, menghibur masyarakat. Ndak koyok kamu. Tak suruh meneruskan usaha bapak malah pengen merantau ke kota. Lelapo gitu." Mas Rian tuh selalu bilang gini, "Sudahlah Pak, semua anak tuh punya jalannya masing-masing. Kalau memang Wahyu Bima nanti punya jalan sendiri untuk menggapai masa depannya, kan masih ada Mas toh. Sudah, ndak usah dimarahin adik-adik." Itu yang selalu dilakukan Mas Rian. Makanya Mas Wahyu dibeda-bedakan, dia tuh gak bisa benci sama Masnya, karena Masnya itu selalu di pihak dia. Yang ada dia tuh malah salut sama Mas Rian. Singkat cerita, hari H tiba nih. Seperti biasa, kalau ada acara-acara kayak bersih-bersih desa yang berkaitan dengan desa, sekolah di daerah tempat tinggalnya Wahyu itu selalu diliburkan. Dan Wahyu itu selalu menjadi asisten Masnya. Ya kayak bantu Masnya merias wajah, nyiapin kostum dan lain sebagainya. Itu dilakukan sama Wahyu karena nanti kalau acara selesai Masnya terima gaji, nanti Masnya akan memberikan Wahyu sebagai uang upah. Nah, Wahyu dari situ bisa nabung. Akhirnya nanti setelah dia lulus SMA dia bisa beli motor. Kembali dulu ke cerita. Seperti biasa Wahyu menyiapkan semua yang diperlukan sama Masnya. Sampai akhirnya Wahyu ini mulai merias wajah Masnya, membantu Masnya ini mempersiapkan diri. Di sela-sela itu ada rasa penasaran dalam hatinya Wahyu yang ingin dia tanyakan sama Masnya. "Mas, kok bisa sih Mas sampean itu sampai kesurupan leluhur? Pasti sampean baca rapalan. Karena apa? Karena Wahyu tuh pernah melihat Mas Rian itu berhenti sejenak di tengah-tengah acara yang berlangsung
mulutnya tuh kayak merapal sesuatu, tapi tidak terdengar karena ya musiknya juga kenceng. Baru setelah itu Mas Rian ini benar-benar hilang kendali. Dan Mas Rian pun bercerita ini ke Wahyu secara langsung. Mas Rian bilang begini sama Wahyu. Ya tadi, kalau Mas tidak baca rapalan, gimana ceritanya leluhur bisa masuk ke tubuh Mas? Ya pasti harus baca rapalan dulu. Loh Mas, apa yang tidak berbahaya? Mas Rian bilang begini. Ya kalau dibilang berbahaya ya berbahaya. Tapi Bapak pengennya gini dek. Ya sudah, Mas hanya bisa menuruti kemauan Bapak. Asalkan Bapak ini udah janji sama Mas kalau nanti Bapak yang akan melepaskan Mas dari arwah leluhur itu. Biar ya sukmonya Mas bisa kembali. Oh berarti yang ngasih rapalan ini Bapak. Mas Rian hanya mengangguk. Kok iso ya Bapak ini ya kepikiran ngasih rapalan seberat itu sama anaknya. Ya Wahyu juga melihat sendiri bagaimana bapaknya mendidik Masnya ini dengan cara yang luar biasa. Bapaknya kan juga tergabung dalam persilatan kan, yang namanya itu cukup besar di daerah tempat tinggalnya Wahyu. Lah Masnya ini itu dilatih sama bapaknya karena bapaknya itu juga salah satu pelatih di situ. Wow, itu latihannya nggak main-main. Dan kerap sekali Masnya itu pulang latihan badannya itu kayak memar-memar gitu, terus kecapean, sampai pernah itu pingsan. Awal-awal latihan itu sampai pingsan, sampai ditegur sama ibunya untuk nggak ikut lagi. Tapi Masnya ini sangat-sangat patuh sama si bapak, takut sama bapaknya. Jadi ya udah dia lakukanlah kehidupannya itu sesuai kemauan bapaknya sampai sebesar itu. Karena ya mungkin Mas Rian itu merasa bahwa rasa hormat kepada orang tua itu melebihi dari apapun. Ya Wahyu sebenarnya juga hormat sama orang tuanya, tapi bukan berarti hormat ini harus menuruti kemauan orang tua yang tidak disukai sama anak. Ya kan, anak juga punya jalannya masing-masing. Orang tua itu hanya bisa meluruskan gitu loh, membantu, melancarkan. Wahyu merasa bahwa bapaknya ini sudah berlebihan dan dia itu khawatir dengan kondisi Masnya. Ya jaga ini senggak-enggak gitu loh. Habis itu ibunya datang. Ibunya tuh pasti datang bawain mereka itu sari dele. Sari dele ini buatan ibunya sendiri. Ibunya ndak jualan sari dele, tapi ibunya pasti buat sari dele kalau Masnya ini ada pertunjukan. Karena apa? Karena Mas Rian maupun Wahyu itu suka banget sama sari dele buatan ibunya. Ya mungkin ibunya berharap kalau mereka minum sari dele buatan beliau, mereka tuh bisa makin semangat gitu loh, mengisi pertunjukan yang akan mereka perankan. Ya udahlah, Wahyu di situ berkali-kali bilang sama Masnya untuk, Mas hati-hati ya, jangan lupa berdoa. Masnya cuma senyum. Ya udah, Masnya pun memainkan perannya dan seperti biasa di tengah-tengah acara Masnya itu akan terdiam, berdiri, menunduk, terus jaranan yang dipegang itu akan dijatuhkan. Masnya seperti merapalkan sesuatu, tapi kali ini itu sedikit berbeda seperti biasanya. Kenapa aku bisa bilang seperti itu? Wahyu cerita kalau malam itu tiba-tiba datang angin tuh kenceng banget. Bahkan hampir semua obor ya yang tertancap sebagai penerangan di lokasi kejadian itu banyak yang mati. Karena apa? Karena saking kencangnya angin yang bertiup pada malam itu. Sampai-sampai ada 2 pohon itu yang hampir roboh. Udah meliuk gini, tinggal patah aja pohonnya itu. Dan kejadian itu cukup menyita perhatian masyarakat yang menonton acara jaranan. Karena apa? Karena nggak biasanya. Terus tiba-tiba langit pada malam itu yang awalnya cerah, karena kan memang ada orang yang dikhususkan untuk menghalau hujan biar langitnya cerah, acara berlangsung lancar. Tiba-tiba mendung. Bulan bintang itu nggak nampak. Tapi ya nggak hujan. Cuma ya angin kenceng itu. Bapaknya Wahyu disamperin sama ibunya Wahyu. Pak, kok beda ya? Bapaknya Wahyu yang bilang gini, wis toh Bu, tenang, aman.
Pak, jangan aman-aman itu, anaknya kuwi lho. Anaknya itu loh Pak, jangan bilang aman-aman aja. Wes toh Bu, percaya sama Bapak. Ya wes. Bapaknya melangkah menghampiri Mas Rian. Terus tiba-tiba Mas Rian hilang kendali. Benar-benar hilang kendali, kayak bukan Mas Rian yang biasanya melakukan aksi pertunjukan. Ini Mas Rian benar-benar gerakannya tuh cukup wow, cukup ekstrim. Sampai Mas Rian itu menghampiri beberapa penonton, itu hampir mengajak mereka duel. Mas Rian tuh seperti lihai sekali dalam dunia silat gitu loh. Padahal Mas Rian tuh kalau dalam dunia persilatan itu ada beberapa yang nggak hafal gitu loh. Maksudnya belum lihai-lihai banget. Lah itu enggak, itu lihai banget. Sampai semua orang itu takut. Akhirnya banyak orang tuh memilih menepi. Bapaknya Mas Rian kemungkinan juga menyadari. Bapaknya Wahyu itu kemungkinan menyadari bahwa ada yang aneh sama anaknya. Beliau langsung mengeluarkan peluit. Dimana kita kalau nonton jaranan itu mitosnya ya kan, itu nggak boleh siul kan. Tapi bapaknya ini seperti menantang. Beliau keluarkan peluit yang mungkin sengaja beliau bawa, beliau tiup lah. Alhasil itu membuat Mas Rian makin marah. Iya, Mas Rian marah dan Wahyu bisa melihat bahwa di wajah Masnya itu keluar banyak sekali urat-urat berwarna ungu kebiruan. Mata Masnya ini tuh merah, seperti mengeluarkan cairan merah dari dalam matanya. Terus keringatnya tuh bercucuran. Urat-urat itu bukan hanya di wajah, ternyata sampai tangan, sampai kaki. Wahyu dan ibunya di situ khawatir. Sedangkan langit itu gelap sekali, ya kan? Angin bertiup makin kencang. Tiba-tiba terdengar suara petir bersautan yang nggak tahu datangnya dari mana. Di situ bapaknya si Wahyu ini malah sama Mas Rian. Akhirnya dibantu sama beberapa orang, beberapa juru kuncen gitu kali ya, yang biasanya menenangkan jaranan itu loh. Gak bisa semuanya kewalahan. Terus tiba-tiba Mas Rian ini tuh berlari ke sebuah arah. Kalau kita telusuri itu arah menuju ke sebuah pemakaman. Dan itu bukan pemakaman umum, melainkan pemakaman yang dikhususkan untuk satu orang yang sangat dihormati di desa itu. Jadi di luas lahan tersebut hanya ada 3 makam. 3 makam ini terdiri bapak, ibu, dan anak. Tidak ada makam lain. Konon katanya si bapak yang dimakamkan di lahan itu adalah orang yang sangat dihormati di desa tersebut. Lek wong ngarani kudu den. Bahkan tidak ada satupun warga atau orang tua dari warga yang tinggal di daerah tempat tinggalnya Wahyu ini pernah melihat atau pernah berjumpa dengan wajah beliau. Bahkan nggak ada yang tahu beliau ini wafat di tahun berapa. Dan ada juga cerita bahwa dulunya di situ belum ada desa, belum ada dusun, belum ada kampung. Tahu-tahu ada kampung, sampai akhirnya satu persatu menetap hingga jadilah dusun. Dan cerita itu dikonfirmasi sama Pak Kades. Jadi 3 makam ini orangnya siapa, orang dari mana, wafatnya tahun berapa nggak ada yang tahu. Tiba-tiba ada aja 3 makam di situ. Dan ahli warisnya siapa juga nggak tahu Pak Kades. Dulu makamnya itu biasa, cuma ditancapi batu nisan dari kayu, hingga akhirnya warga itu merasa bahwa ini seperti makam orang dudeng di sini. Biasalah kalian kalau pergi ke desa mana pasti kalian menemukan satu makam yang bentuknya itu berbeda dari yang lain. Entah namanya Mbak Bungkuk lah, Mbak Buyut lah, Mbak Putih atau apa, ya kan? Sama halnya seperti yang di daerah tempat tinggalnya Wahyu. Hingga akhirnya mendapatkan dana dari Pak Kades, akhirnya direnovasi. Terus
diperbaiki 3 makam itu sampai dibuat kayak yup-yupan kayak pendopo, terus dipager. Karena dulu pagernya tuh katanya ceritanya bapaknya Wahyu itu cuma ditancepi batang pohon gitu aja, belum ditembok full gitu, belum dikasih apa namanya pagar gitu, belum. Lah Mas Rian lari ke situ. Dulu Wahyu tuh inget banget sebelum neneknya meninggal, Wahyu tuh kan nggak ngonangi kakeknya, dia cuma ngonangi neneknya. Neneknya tuh selalu bilang untuk melarang cucu-cucunya main ke sekitar situ. Karena apa? Karena energinya itu jahat. Itu kata neneknya Wahyu yang Wahyu ingat. Makanya begitu Mas Rian lari ke sana, Wahyu khawatir. Wahyu bilang sama bapaknya, "Pak, iku Pak, lari ke makam mbah iku lho, Pak." Mosok sih? Diikuti lah Mas Rian. Semua warga mengikuti. Lah, pas waktu itu warga melihat area situ sepi. Nggak ada satupun yang melihat di mana keberadaan Mas Rian. Sampai warga itu nyenter ke arah dalam makam, dan ternyata Mas Rian itu sudah dalam keadaan tidur terlentang di sebelah sebuah makam. Nggak tahu itu makam si anak, makam si bapak, apa makam si ibu. Tapi posisinya itu sudah sendakep itu gini loh, Rek. Tidur terlentang sendakep ya kayak amit sayur, kayak orang yang meninggal gitu loh, paham kan? Dan warga akhirnya minta sama Pak Kades untuk dibukakan pagar dari makam ini. Pak Kades langsung menghubungi orang yang pegang kuncinya, juru kunceni. Akhirnya pagarnya dibuka, dan saat dihampiri ternyata Mas Wahyu ini itu tidur terlentang di samping makam si bapak. Ya kan tadi aku bilang tuh ada bapak, ibu, anak. Lah itu kan kalau kita lihat dari jauh kan nggak kelihatan. Pas dideketi, oh ternyata di sebelah makam si bapak. Jadi makam bapaknya tuh ada di tengah-tengah. Kalau posisi kita melihat nih ya, di kanan tuh ibunya, di kiri tuh anaknya. Mas Rian itu dalam keadaan tidur terlentang sendakep di sebelah makam pemisah antara bapaknya dan si anak. Saat dibangun itu nggak bangun, matanya kan terpejam tuh. Tapi warga itu bisa melihat badannya Mas Rian tuh anyep, dingin banget dan kaku. Ibunya Wahyu di situ langsung bilang begini, "Pak, ini gondo mayit, Pak." "Mosok, Bu?" gitu. Mulailah di situ dilakukan ritual awal lah, kata Wahyu. Ritual awal ini dengan harapan untuk melepaskan Mas Rian dari sosok tersebut dan mengembalikan sukmonya Mas Rian. Sebelum nantinya kalau ritual awal ini gagal, baru ke ritual kedua. Nanti akan ada ritual terakhir. Jadi ritualnya itu ada 3. Ritual pertama dilakukan dan itu tidak berhasil. Sama sekali tidak berhasil. Bahkan semua orang itu bisa melihat kalau telinganya Mas Rian itu sayup, kayak orang yang sudah meninggal. Situ ibunya Wahyu masih belum percaya dan yakin bahwa anaknya ini masih hidup. Cuma sukmone itu mbonandi. Akhirnya larilah ke ritual kedua. Ritual pertama itu ya cuma orang-orang yang dudeng ini yang megang padepokan punya bapaknya itu yang kalungnya gede-gede, itu melingkar di tubuhnya Mas Rian seperti merapalkan mantra gitu. Tapi itu tidak berhasil. Akhirnya ke ritual kedua, di mana tubuh Mas Rian ini akhirnya dibopong. Yang bopong itu harus dalam jumlah ganjil katanya. Karena nanti kalau dijumlah secara keseluruhan sama Mas Rian kan jadi genep. Kalau yang bopong genep itu akan ganjil, itu malah seperti gondo mayit. Akhirnya udahlah, dibopong 7 orang itu sampean, dibawalah ke rumah Wahyu. Di situ bapaknya Wahyu ini meminta ibunya untuk menyiapkan air kembang yang isinya itu ada 7 rupa, tapi minta kantilnya itu dibanyain. Itu sudah disiapin sama ibunya Wahyu. Dan Mas Rian mulai dimandikan, disiram dari atas sampai bawah sambil dibacakan rapalan sama bapaknya. Lalu orang-orang yang lain itu seperti nembang. Tahu nembang kan? Kayak kalian
tahu sinden kalau nyanyi itu kan nembang namanya lah, itulah yang lain tuh nembang, dan itu tidak berhasil. Ditunggu sampai 2 jam Mas Rian ini belum sadarkan diri, hingga mau nggak mau ke ritual terakhir, dimana ritual terakhir ini Mas Wahyu harus dikafani, dan Mas Wahyu harus dimasukkan ke liang lahat tempat sosok itu berada. Jadi gini, orang-orang percaya setelah menemukan Mas Rian di makam orang tersebut, yang merasuki tubuh Mas Rian kemungkinan adalah salah satu sosok yang makamnya ada di situ. Kenapa? Karena Mas Rian ditemukan di situ. Artinya seperti memberikan clue bahwa ini loh kuburanku, gitu loh, paham kan? Jadi di ritual terakhir ini ya Mas Rian harus dikafani tanpa melepaskan atribut yang tadi dia pakai. Lalu dia akan dimasukkan ke liang lahat tempat tadi dia ditemukan. Pak Kades awalnya agak kurang setuju hal ini dilakukan lagi. Karena apa? Karena dulu itu juga pernah ada kejadian gondo mayit di situ. Gondo apa godo mayit aku kurang paham ya penyebutannya. Pokoknya yang aku dengar kayak gitu. Dan kali ini harus terulang lagi, tapi ya di tempat yang berbeda. Terus di situ bapaknya Wahyu memohon, karena ini anaknya, anak kesayangannya. Ya udahlah, sama Pak Kades diizinkan. Akhirnya beberapa orang ditugaskan untuk menggali tanah di area pemakaman itu. Dan ada banyak cerita dari orang-orang penggali kuburan itu bilang bahwa ketika mereka sedang menggali tanahnya tuh susah sekali, kayak sulit, kayak nggak mau digali gitu loh. Tapi mereka tetap berusaha hingga akhirnya mereka berdoa, barulah tanah itu lunak, bisa digali. Dan mereka tuh agak merinding, seperti ada banyak sekali pasang mata yang melihat mereka saat mereka sedang menggali tanah. Itu kesaksiannya bukan hanya 1-2 orang. Terus tiba-tiba datang banyak sekali burung gagak, burung dares di area pemakaman itu yang nggak tahu asalnya dari mana. Tiba-tiba nangkring aja di pohon-pohon, kan ada kayak pohon Kamboja, pohon randu, pohon mangga. Mereka nangkring aja di pohon-pohon itu mengitari area pemakaman, yang membuat warga itu bingung loh, kok moro-moro ada gagak, moro-moro ada dares. Ini ada apa? Kalau ada 2 burung itu datang, berarti kepercayaan ya, sekali lagi ini kepercayaan masyarakat di sana itu mengatakan bahwa berarti akan ada duka. Lah, berita duka ini berita duka apa yang jadi pertanyaan warga? Sehingga yang diminta sama Pak Kades itu selesai, dan di situ ada kain kafan yang sudah lusuh, terus ada kayak apa namanya? Kayak kalian tahu rokok yang dibuat orang rokokan zaman dulu yang canting atau apa itu loh, paham kan? Nah itu tersisa di situ, terus ada beberapa aki, tapi yang nggak ada apa-apa, cuma ya ada kain itu, ada barang-barang itu. Sama warga nggak disentuh, warga hanya menyiapkan lahan untuk ritual ketiga. Setelah itu warga keluar dari liang dan warga mengkonfirmasi ke Pak Kades, lalu Mas Rian yang sudah dibungkus kain kafan ini dibawa ke area itu. Dibawalah ke situ, dimasukkan ya seperti menguburkan jenazah. Tapi atasnya itu nggak ditimbun tanah, melainkan ditutupi kayak bambu. Bambu itu kayak saling dikaitkan, jadi bambu itu di ini loh, disiseti gitu. Terus habis itu dikaitkan sampai membentuk sebuah kotak persegi panjang, itu dibuat tutup dan itu didiamkan semalaman. Jadi sebelum ditutup, bapaknya Wahyu beserta beberapa orang yang paham dengan dunia kejawen, dunia klinik seperti ini, supranatural seperti ini, itu merapalkan sebuah mantra, lalu melempar bunga uyah grosok, terus beberapa ada yang melempar tanah ke situ, tapi enggak semua. Barulah setelah itu Mas Rian tubuhnya ditutup dengan bambu tersebut, terus ditinggal pulang, dibiarkan semalaman.
Ya udah, semua warga pulang, ibunya Wahyu tuh histeris, nggak mau meninggalkan anaknya, tapi memang harus ditinggalkan ritualnya gitu. Ditinggalkan semalaman, pulanglah mereka ya kan. Pulang mereka ke rumah masing-masing dan entah kenapa pada hari itu tahu-tahu turun hujan lebat sekali. Lebat banget. Bapak sama ibunya Wahyu ini khawatir dengan kondisinya Mas Rian. Mereka hanya berharap, berdoa kepada Tuhan bahwa Mas Rian bisa selamat, Mas Rian bisa kembali sukmonya, dan gak ada satupun orang di rumah itu yang tidur. Sampai Bima yang masih SD itu loh gak tidur, padahal besok harus sekolah. Karena apa ya? Karena khawatir sama kondisi masnya. Sekitaran jam 2 hampir setengah 3 dini hari, Wahyu tuh inget banget. Pintu depan rumah itu ada yang ngetuk. Itu hujan masih lebat. Dan pas waktu bapaknya mau buka pintu, semua orang itu bersaksi mereka mendengar aroma anyir. Kalian tahu aroma anyir itu kayak aroma jenazah lah. Dan aroma anyir itu berpadu dengan aroma kapur baru sama aroma wewangian yang biasanya dipakai untuk mengkafani jenazah. Itu bercampur 3 aroma itu. Itu mereka mencium ketika ada seseorang yang mengetok pintu depan. Ya, pas bapaknya Wahyu mau buka, itu aromanya tuh makin lama makin kuat. Sehingga pas pintu terbuka, Mas Rian itu ada di depan pintu. Dan itu Mas Rian dalam keadaan pucat. Tapi ya itu Mas Rian napak kaki. Tubuhnya masih terpasang kain kafan itu. Sepertinya dia jalan dari area pemakaman pulang ke rumah sendiri. Karena di lantai teras itu ada cap-cap kakinya. Di situ bapaknya berucap syukur ya anaknya bisa kembali sukmoe. Mas Rian di situ langsung disuruh mandi. Baru setelah itu disuruh ganti pakaian, tapi badannya Mas Rian tuh dingin gitu loh. Akhirnya Mas Rian disuruh istirahat sampai pagi ya. Wahyu sama Bima ini mau berangkat sekolah. Mereka sarapan. Ibu bapaknya ini sengaja nggak bangunin Mas Rian biar Mas Rian tuh istirahat. Mereka berempat sarapan. Dan setelah itu Bima itu kan sayang banget sama Mas Rian. Soalnya Mas Rian sendiri juga nggak eman sama adiknya. Jadi dia itu pas mau berangkat sekolah ngerengek, pengen pamitan dulu sama Mas Rian. Seperti biasa, sehari-harinya juga Bima ini selalu gitu dulu ke Mas Rian. Minta digendong dulu, minta pamitan dulu. Pas Bima masuk ke kamarnya Mas Rian itu nggak ada di atas kasur. Yang ada itu hanya sisa-sisa pasir di atas kasurnya Mas Rian. Bima di situ teriak-teriak bilang, "Bu, Pak, Mas Rian ndak ono, iki ndak ono." Namanya juga anak kecil ya kan. Dilihat nggak ada, dicari kemana-mana nggak ada. Tapi jendela kamarnya Mas Rian itu terbuka. Sehingga akhirnya semua orang itu mencari di mana keberadaannya Mas Rian. Karena bapaknya Wahyu kan laporan sama RT, cerita semuanya. Dicarilah itu di mana keberadaannya Mas Rian. Sampai warga itu bilang gini, "Ojo balik nang makam kuwi. Jangan-jangan kembali ke makam itu." Lokasinya itu kan beda desa, beda dusun, tapi satu desa. Kembalilah ke sana. Pas dicek, pagernya tuh gembokan dari depan. Artinya belum ada yang masuk. Terus dilihat pintu bambunya tuh juga nutup. Tapi mosok sih Mas Rian balik ke situ untuk apa juga? Pas waktu bapaknya ini melihat ke arah sekitar gitu kan ya. Si Wahyu sama Bima ini udah berangkat sekolah. Ini cerita bapaknya. Bapaknya tuh melihat bahwa ada sepasang baju yang dipakaikan sama Mas Rian. Dipakaikan ke Mas Rian pas waktu Mas Rian pulang. Dipakein sama ibunya. Dan baju itu ada di atas. Bukan di atas, kayak di balik batu nisan si bapak tersebut. Bapaknya tuh melihat dengan jelas. Awalnya tuh mikir kayak, oh kain paling, tapi kain apa? Pas diamati kok kayak baju anaknya. Akhirnya bapaknya menghubungi Pak Kades. Pak Kades hubungi, Pak Kades datang bersama juru kuncen. Karena kan memang
nggak akan dibuka, ya kan, nggak akan dibuka sampai bapaknya Wahyu bilang untuk dibuka. Waktunya itu belum, harusnya belum selesai, ritual ketiga itu waktunya belum selesai. Ya udahlah, dibukalah pagernya. Kenapa kok dipager, Mak? Karena untuk menghindari masyarakat masuk ke situ. Takutnya kalau masyarakat masuk ritualnya gagal gitu loh. Makanya digembok dari luar. Dibuka, mereka masuk, membuka, dan benar aja di dalam situ ada Mas Rian. Tapi kali ini kondisinya Mas Rian itu memakai baju yang dia pakai di acara pentas seni semalam, sambil menggunakan kain kafan yang dia pakai juga. Gak tahu maksudnya apa, tapi pas bapaknya Wahyu masuk ke dalam, terus dibalikkanlah badannya Mas Rian itu, karena kan dimiring toh. Mas Rian ini tubuhnya sudah kaku, dingin, seperti tidak bernyawa. Akhirnya bapaknya khawatir kan, Mas Rian dibawalah ke puskesmas. Dibawa ke puskesmas, saat diperiksa sama perawat sama dokter, mereka mengatakan bahwa Mas Rian ini sudah meninggal dunia. Sudah tidak ada denyut nadinya, detak jantungnya, nafasnya itu sudah nggak ada. Jadi Mas Rian ini sudah meninggal dunia. Mereka itu bilang begini, ini itu sepertinya sudah meninggal sejak tadi malam, Pak. Ya sekitaran jam 2 gitu, Pak, atau setengah 3. Harusnya sudah meninggal sejak jam segitu, bukan baru meninggal. Loh, gak mungkin, Mbak. Tadi lo anak saya tuh sempat pulang ke rumah, ya diceritain tuh semuanya, ya kan? Enggak, Pak, tapi ini beneran jenazahnya tuh kayak sudah meninggal di sekitaran jam segitu. Wah, di situ saling ada perdebatan katanya. Karena bapaknya Wahyu, ibunya Wahyu, semua keluarganya Wahyu itu menolak Mas Rian untuk diotopsi. Kan Pak Kadesnya akhirnya menghubungi polsek setempat. Karena keluarga menolak untuk otopsi, ya sudah. Mas Rian dinyatakan meninggal sesuai dari hasil laporan dokter di puskesmas yang bilang bahwa ya udah ini henti jantung gitu loh, meninggal. Bisa jadi karena hipotermia, tapi nggak ada kayak indikasi, tahu kan kalian. Ya sudahlah, polisi menyerahkan jenazah Mas Rian kepada pihak keluarga untuk diurus pemakamannya. Di situ Wahyu sama Bima yang sekolah itu kaget dijemput sama kerabat keluarganya yang bilang bahwa Mas Rian meninggal. Jadi pas begitu mereka dijemput, dikasih tahu kalau Mas Rian meninggal tuh, mereka kaget. Mereka kayak nggak percaya, nggak mungkin tadi Masku tuh pulang ke rumah gini. Ya sudahlah, Wahyu sama Bima pulang ke rumah dan mendapati Masnya ini sudah selesai dimandikan dan sedang dikafani. Shock banget. Sebagai seorang adik yang hubungannya dekat sekali dengan sang Mas ini, Wahyu tuh masih gak percaya. Wong semalam itu Masnya masih pulang, masih tersenyum, masih wajahnya pucat. Terus yang mulai ki sopo kalau bukan Masnya? Ya wallahu alam. Akhirnya Mas Rian dimakamkan siang harinya itu di sebelah makam sang kakek dan sang nenek, orang tua dari bapaknya. Kan yang asli situ bapaknya. Akhirnya ya sudah, duka akan kepergian Mas Rian ini menyita banyak perhatian masyarakat, khususnya untuk kasus gondo mayit. Ternyata hal ini masih terjadi di dunia jaranan, jatilan, kuda lumping. Sampai banyak sekali persepsi yang didengar sama Wahyu terkait meninggalnya sang kakak. Tapi Wahyu memilih untuk berpendapat bahwa mungkin ini sudah menjadi jalan dari hidup Masnya. Mungkin Masnya itu ya umurnya sampai segini, takdirnya sampai segini, dan Wahyu memilih untuk mengikhlaskan kepergian Masnya. Tapi Wahyu bilang sama bapaknya bahwa keputusannya untuk tidak terjun di dunia jaranan itu merupakan keputusan terbaik. Karena dia merasa bahwa
hal itu terlalu berbahaya, terlalu beresiko. Jadi dari kejadian masnya ini Wahyu punya alasan yang kuat untuk bilang sama bapaknya agar bapaknya tidak memaksakan kehendaknya lagi kepada dua anaknya yang masih hidup. Kalau sang bapak tidak mau kehilangan semua anaknya. Merinding banget, ya Allah. Wahyu akhirnya di situ menyudahi ceritanya. Lalu dia bilang setelah dia lulus SMA itu dia bisa beli motor hasil dari uang yang diberikan sama Mas Rian, plus tabungannya dia belikan motor bebek Supra yang dia pakai untuk merantau ke Surabaya. Dan sampai detik ini Wahyu masih ada di Surabaya. Dia memilih kerja di Surabaya dan dia pun telah berhasil meraih gelar S1. Jadi dia kuliah sambil kerja. Keren banget Wahyu. Dia bisa buktikan pada bapak dan ibunya bahwa sukses itu tidak selalu harus menuruti kemauan orang tua. Selagi anak ini punya kemauan, punya tekad, punya jalannya sendiri, anak ini pasti juga bisa bersinar. Anak ini juga pasti bisa memiliki masa depan yang cerah. Dan itu berhasil Wahyu buktikan bahwa tidak harus menjadi seorang jaranan seperti bapaknya. Wahyu juga bisa membanggakan keluarganya. Keren, hands down buat Wahyu. Keren Wahyu. Cerita Wahyu ini bagus banget, bikin aku merinding. Aku tidak bisa membayangkan ya, hal itu terjadi detik demi detik, jam. Otomatis itu berat banget buat Wahyu dan keluarga. Apakah padepokan jaranan bapaknya masih berjalan? Iya, masih berjalan sampai detik ini. Masih menerima orderan juga. Misalnya kayak ada orang nikahan, orang sunatan, itu bapaknya kerap diundang. Terus ada acara bersih-bersih desa gitu, juga masih dapat undangan. Tapi bapaknya memilih untuk tidak membagikan rapalan itu kepada para pemain jaranan, karena bapaknya tidak mau apa yang dialami Mas Rian juga dialami oleh pemain jaranan yang lainnya. Tapi yang aku pertanyakan adalah kenapa kok dibagikan ke Mas Rian kalau tahu rapalan itu cukup berbahaya? Menurut kalian gimana? Coba kalian tulis saja di kolom komentar. Dan Wahyu, aku di sini mewakili seluruh penonton Black Diary mengucapkan turut berbelasungkawa atas kepergian masmu almarhum Mas Rian. Insya Allah almarhum di sana sudah tenang, diampuni dosanya, diterima amal ibadahnya, diringankan azab kuburnya. Teruntuk keluarga, meskipun kejadian ini sudah cukup lama ya terjadi, tapi kan duka itu masih bisa dirasakan oleh pihak keluarga. Dan di sini aku tidak bermaksud membuka luka lama, tapi aku berdoa semoga keluarga selalu diberikan kekuatan, ketabahan. Kalau masalah ikhlas itu personal ya, karena orang-orang itu memiliki batas ikhlasnya itu beda-beda. Tapi ya semoga keluarga diberikan kekuatan, dan semoga hal ini tidak lagi terjadi di luar sana. Jadi buat kalian, jangan coba-coba. Hal-hal yang berkaitan dengan klinik-klinik kayak gini itu pasti ada resikonya. Jadi untuk cari amannya ya sudah, hiduplah dengan tenang tanpa mencoba hal-hal di luar nalar seperti ini. Masih banyak tantangan yang lebih safety untuk kalian coba ya. Masih ada pepatah atau ada peribahasa yang bilang begini, kalau kita nggak nyoba ya kita nggak akan tahu. Tapi nggak semuanya itu bisa dicoba ya, nggak semuanya itu aman untuk dicoba. Jadi jangan main-main, apalagi berkaitan dengan tanah Jawa, dengan hal-hal klinik, supranatural. Wis urip-urip ayem damai ngono lho ya.
Jangan sampai hal yang terjadi sama Mas Rian ini juga terjadi kembali di luar sana. Mas Yo, aku kerap nonton di sosmed itu banyak sekali orang yang meranin jaranan kena gondom mayit. Itu karena aku penasaran kan dengan ceritanya si Wahyu ini, aku sampai searching dan itu keluar banyak sekali video. Cuman ya untuk kebenarannya itu wallahu alam. Aku tidak bisa bilang itu benar, tidak juga bisa bilang itu salah. Itu tidak benar ya. Karena ya aku tidak paham dengan hal seperti itu. Cuman kalau dilihat itu kok ngeri gitu loh, kok serem, kok medeni gitu loh. Aku tidak bisa membayangkan bagaimana perasaan pihak keluarga yang ditinggalkan. Pasti sangat-sangat kehilangan ya. Apalagi anak loh masalahnya. Jadi ya udahlah. Jangan mencoba, jangan mencoba hal-hal di luar nalar yang kalian tahu bahwa kapasitas kalian tidak mumpuni untuk mencoba hal itu. Kalian jangan nekat ya. Merinding aku bahas cerita ini karena ya ceritanya bagus dan ini juga peringatan untuk orang tua di luar sana ya. Jangan pernah menjajalkan anak kalian sesuatu hal yang berbahaya untuk hidupnya. Kalau kalian jalan hidupnya seperti itu, ya wes lakonono, jangan memaksakan anak kalian untuk sefrekuensi dengan kalian. Ya kan? Karena semua anak itu punya jalannya masing-masing. Tugas kita sebagai orang tua itu hanya bisa mengarahkan. Anak ini mau kemana ya kita arahkan, kita tuntun, kita dampingi. Selebihnya itu ya biarkan menjadi keputusan anak ini sendiri, Kak. Biarkan dia punya tanggung jawab. Biarkan dia tahu mau membawa kehidupannya kemana. Karena kalau dia terlalu dikekang dengan aturan orang tua, terus dibiasakan untuk menuruti semua kemauan orang tua, berarti anak ini kehilangan haknya. Jangan. Dia sudah dituntut oleh banyak kewajiban, masa dia tidak diberikan haknya? Padahal seorang anak itu juga berhak mendapatkan haknya sebagai seorang anak. Jadi marilah kita menjadi orang tua yang baik untuk anak kita. Kita masih banyak kekurangan, tapi kita harus bisa menjadi orang tua yang baik untuk anak kita, menjadi garda terdepan yang terbaik untuk anak kita, agar anak kita itu bisa menjadi anak-anak yang bahagia, anak-anak yang sehat, anak-anak yang sukses di kemudian hari. Dan biarkan anak-anak kita ini menentukan jalan hidupnya sendiri, asalkan itu yang positif. Paham kan kalian maksudku? Ya sudah, kalau gitu Wahyu terima kasih banyak ya. Pihak keluarga terima kasih banyak atas izinnya yang telah diberikan, sehingga aku bisa membagikan cerita ini di YouTube Black Diary karena ceritanya bagus banget. Ada pesan-pesan positif yang bisa kita dapatkan, khususnya buat kita yang telah menjadi orang tua. Dan terima kasih juga untuk kalian yang telah menonton sampai di akhir video. Jangan bosan-bosan tonton aku terus ya. Jangan bosan-bosan support aku. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan, masih banyak kesalahan dalam pembawaan cerita. Tapi aku minta untuk kalian terus support aku dengan klik tombol subscribe, lalu biar kalian nggak ketinggalan video aku. Jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi, lalu like videonya dan share sebanyak-banyaknya biar yang lain juga ikutan nonton video aku. Kalau gitu aku Desi pamit undur diri dulu, sampai bertemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.